Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. I like Monday guys. Walaupun hari Senin kita mesti semangat ya. Semangat. Iya. Ya, di depan kita ini saya ada HP komplainan ya. Jadi ini adalah Oppo A15. 4 hari yang lalu saya perbaiki ya. Kasus awal itu LCD ngangkat. Lalu hari itu juga tanggal 3 diambil sama pemilik ya. Dan dibawa pulang. Sudah 3 harian. Akhirnya kembali lagi ke counter ini HP. Dengan kasus yang baru. Lalu saya tanyakan pemilik. Bilangnya ya sempat jatuh tapi tidak terlalu kencang ya. Setelah itu tidak mau dicas. Saat dicas dia muncul logo petir. Namun seketika dia akan muncul charging error. Dan lihat di smart USB tidak ada pengisian ya. Indikator ampere tidak ada. Tidak ada masuk. Nah, kita coba kembali. Jadi saat dicas muncul logo baterai. Logo petir ya, muncul logo petir. Lalu seketika muncul cas error. Nah, ini kan kasus yang unik ya. Ya, padahal kasus di LCD ngangkat sudah selesai. Begitu dibawa pulang, 3 hari digunakan muncul seperti ini. Tapi memang awalnya jatuh ya. Jatuhnya tuh sebetulnya nggak kencang. Oke, saya akan coba cas dan saya akan biarkan ya apakah terjadi perubahan. Ya, setelah sebatang rokok habis, ternyata kondisi masih tetap guys. Yaitu cas error keterangannya. Berarti indikasinya walaupun dicas seharian ya tetap cas error, tidak masuk. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Biasanya di HP itu kerusakan di jalur BSI. Jalur BSI ada 2 guys, berada di tengah konektor baterainya. Biasanya ada 2 jalur ya. Di antara 2 jalur itu yang satu jalur B-temp atau B temperatur atau baterai temperaturnya. Yang satunya itu jalur ID bed atau baterai ID. Jadi kalau yang B-temp itu biasanya kerusakan ciri-ciri suhu terlalu rendah, suhu terlalu tinggi, itu rusak di jalur B-temp. Kalau cas error itu terjadi di ID bed, ID baterainya. Nah, berhubung kasus ini adalah cas error, berarti rusak di jalur ID bed. Nah, di antara ID bed dan B-temp terdapat 2 jalur ini, itulah yang dinamakan area BSI. Ya, kita sudah bongkar untuk back covernya. Pelan-pelan saja asal selamat. Lalu kita buka semua baut-bautnya. Nah, ini padahal 4 hari yang lalu sudah saya kerjakan ya. Lebih tepatnya tanggal 3 Maret kalau tidak salah. Awalnya kasusnya LCD ngangkat, lalu saya bongkar semua, lalu saya pasang kembali dan alhamdulillah bagus ya. Kala itu saya coba cas juga normal, pengisian juga ada. Namun ya apes ya, saat dibawa pulang ya sempat jatuh bilangnya, cuman ndak kencang ya. Lalu tiba-tiba seperti ini, muncul charging error. Ya, kita pastiin lagi. Nah, ini malah nggak muncul ya. Setelah saya buka bautnya malah nggak, keterangannya. Wah, aneh ini HP. Jangan-jangan ada hantunya ini. Ada jinnya yang mesti kita kasih keluar dulu ya. Wow. Padahal ini pemilik ya lumayan jauh ya rumahnya. Jadi beliau subscriber. Oke, kita akan buka bagian framenya karena kok setelah di
cabut baut-bautnya kok malah nggak ada respon ya saat dicas. Oke, pelan-pelan saja, yang penting selamat ya. Ya, pastiin ini aman. Oh, saya melihat di bagian konektor baterai ini agak ngangkat ya. Wah, jangan-jangan ini faktor jatuh ya, dia jepat. Jadi bisa jadi ini faktor penyebabnya, karena konektor baterai tidak terhubung dengan baik, sehingga jalur BSI, lebih tepatnya di baterai ID atau ID bed, itu tidak connect, sehingga memunculkan charging error. Bisa jadi seperti itu. Oke, kita akan coba bersihin ya. Siapa tahu ada korosi atau kotoran, kita mesti bersihin dulu. Lalu di konektor baterainya itu juga terdapat busa ya, atau seperti apa ya, gabus hitam. Itu juga akan saya lepas saja ya ini, supaya tidak mengganggu. Ya, kita pastiin kondisi untuk di bagian konektor bersih ya. Ya, biasanya memang busa ini sedikit ngaruh ya saat tidak presisi pemasangan, bisa jadi. Dan pula untuk kasus yang seperti ini, jika sobat semua bukan teknisi, bisa dicoba di rumah ya. Buka dulu, pastiin dulu di konektor baterainya, jangan-jangan sedikit terlepas, sehingga untuk jalur BSI tidak connect dengan baik. Ya, ini saya pastiin dulu dengan cara bersihin, lalu kita pasang kembali. Dan kita lihat, jika ini masih tetap tidak normal ya, berarti kita harus cek jalurnya, jalur BSI. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perhatiin ada indikator jalan di ampernya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantap jiwa, mempesona ya. Aduh, ternyata hanya konektornya yang tidak presisi. Dan ini disebabkan kemungkinan besar karena jatuh. Jadi di saat HP jatuh, konektor tuh bisa jepat ya. Jepat ini artinya sedikit terlepas tapi masih nyambung, sehingga BSI tepatnya di ID bed tidak connect. Oke, saya biarkan dulu. Apakah terjadi penambahan? Ya, seperti biasa satu batang rokok lagi. Kita lihat ya apakah nambah. Oke, ini agak susah tombolnya. Sebentar. Jadi ukurannya satu batang rokok itu berapa menit kira-kira? Oh, alhamdulillah ya, sudah nambah dia guys. Alhamdulillah sudah 5%. Wow, amazing. Ya, kalau satu batang rokok umel itu ya paling 6 menit ya, atau 7 menitan. Ternyata sudah nambah 5%. Oke, jika kondisi sudah dibersihkan masih tetap, ini saya sertakan gambar jalur, berarti jalurnya yang bermasalah. Tentuin, ukur dulu ya. Yang merah itu jalur ID bed. Ukur sampai yang bagian di balik mesin dengan titik yang merah, nyambung 3. Jika tidak nyambung, lakukan jumper. Lalu yang biru itu bagian jalur untuk bitem, itu juga ukur. Jika nyambung, tidak usah dijumper. Jika tidak nyambung, dijumper ya. Nah, ini diagram atau gambar jalur di mana BSI yang rusak. Namun harus dilakukan yang sederhana dulu ya, dengan cara bersihkan konektor, lalu pasang kembali. Jika masih tetap nggak mau, cek atau ukur jalurnya putus atau tidak. Jadi ada 2 jalur ya, BSI line atau jalur BSI. Ya, ini sudah saya pastiin fix 100% normal. Karena pada dasarnya memang awalnya itu hanya LCD ngangkat. Lalu setelah terjadi pembongkaran dan dibawa pulang, nggak lama jatuh. Nggak lama datang lagi ke counter.
Ya ini memang lagi kangen ya mungkin. Lagi pingin narsis ini HP-nya kayaknya. Namun memang betul-betul jauh guys. Jadi pemilik ini lumayan jauh dari tempat saya, sehingga ya saya prioritaskan ya. Hari ini juga harus kelar. Ya, ini saya tambahin lagi lem di bagian back covernya, lalu kita pasang kembali. Nah, metode ini, penyakit ini, kasus ini bisa terjadi di HP apa aja, baik Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, Lenovo dan lain-lain. Dan semua itu disebabkan karena kalau cas error di ID pad-nya. Kalau temperatur rendah, temperatur tinggi di B-time-nya. Jadi itu termasuk semua di jalur BSI. BSI itu punya 2 jalur, B-time dan ID pad. Nah, kerusakannya pun beda-beda ciri-cirinya di antara itu semua. Nah, ini sudah kelar. Kita tinggal coba pasang kartu. Oke, ini alhamdulillah ya, kondisi masih normal. Jadi usahakan di saat penutupan di baut ya, di bagian baterai itu yang kencang. Karena kan biasanya di bagian baterai itu ada penguncinya ya. Kalau HP ini tuh kok tidak saya dapati ya, bagian pengunci untuk bagian konektornya. Ya itu entah kenapa, biasanya di Oppo itu kan sangat rapi ya, banyak penutupnya yang mesti kita kencangkan lagi. Kalau itu tidak saya dapati ya. Oke, ini sudah kelar guys, dan alhamdulillah prosesnya pun tidak berlangsung lama. Oke lah, itu saja. Semoga bisa dijadiin manfaat ya, dan tetap semangat untuk memula dan terus berlatih ya. Semoga kita semua selalu keadaan sehat dan dimurahkan rezeki. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.